Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Satu buah bahan bonsai kelapa di hadapan saya ini ya, saya tanam di polybag, dan ini berjenis kelapa gading orange. Saya menanam bahan bonsai kelapa dengan original ya, tanpa mengupas serabut, dan saya liarkan. Sekalipun melakukan perawatan itu hanya ringan-ringan saja ya, karena saya bertujuan untuk membuat bonsai kelapa dengan ukuran batang ataupun bonggol yang lebih besar ya dari programan yang lain ya. Maksudnya kalau kita memprogram bonsai kelapa dari awal, kita kerdilkan daun dari awal dari bahan yang baru tumbuh tunas, langsung kita program dengan menggunakan teknik sayat mawar. Oke lah, kita menghasilkan daun kerdil sejak awal. Tapi biasanya untuk ukuran batangnya itu akan lebih kecil ya. Maksudnya tidak sebesar kalau kita memprogram bonsai kelapa, diloskan dulu, kita liarkan dulu, kita biarkan dulu tumbuh seperti pohon kelapa di alam. Biasanya akan menghasilkan batang yang lumayan besar ya. Ini sekalipun jenisnya kelapa gading oren ya. Ini kan gading oren ya. Ini kelapa gading oren, tapi menurut saya udah lumayan ya. Si batang ini, si bonggol sudah terbentuk seperti ini, lumayan besar ya kalau untuk ukuran kelapa gading oren ya. Biasanya kalau saya membuat bonsai kelapa dari awal, kita program daun dengan melakukan teknik sayat mawar, ukuran batangnya kurang besar ya. Tapi kalau ini karena diliarkan dulu, kita biarkan, kita loskan, ukuran si batangnya ini lumayan besar ya. Apalagi kalau sudah kita kupas nih, serabutnya ya akan lebih terlihat. Dan pada kesempatan ini saya akan mulai untuk memprogram bonggol, memprogram batang agar lebih cepat terbentuk ya. Maksudnya agar batang lebih cepat terbentuk, lebih terlihat ya. Ada teknik tersendiri yang biasa saya lakukan dalam mempercepat pembentukan batang ya, setelah diloskan seperti ini. Dan untuk daun sedikit demi sedikit akan saya program juga agar ukurannya jangan terlalu besar ya, seperti ini. Ini kan masih besar ya ukurannya. Saya hanya akan melakukan teknik saya tapis lebih awal untuk mengecilkan daun ini ya. Jadi tidak akan melakukan tebas ekstrim ataupun teknik yang lainnya ya. Bisa kita berbarengan memprogram si bahan bonsai kelapa yang seperti ini ya. Antara kita program batang dengan program daun itu bisa berbarengan. Nanti hasilnya daun akan kerdil dan batang juga akan cepat terbentuk, terlihat lebih panjang ya, lebih cepat panjang. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai bagaimana saya akan melakukannya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Saya akan membersihkan rumputnya dulu ini ya, dari media tanam agar lebih terlihat, lebih jelas terlihat lagi nanti.
Selanjutnya saya akan melakukan pemangkasan ya, karena saya menggunakan teknik pruning ya, pemangkasan pelepah untuk menghasilkan batang yang lebih cepat ya. Biasa sarapan ya. Kita rapihkan ya. Nah ini pelepah yang ini mungkin tidak akan dihabiskan ya. Dua ya, sudah dua pelepah ya diangkat. Kita bisa rapihkan bagian sisa-sisa pelepah yang sudah kering seperti ini ya. Posisi kita dekatkan ya. Terus yang ini mungkin nih satu lagi akan saya pangkas. Sekalian kita hilangkan daun yang rusak, sekaligus kita membentuk batang agar tampilannya juga akan lebih menarik. Kalau rapi. Ini pagi ya, sekitar jam berapa ya, jam 6 ya. Saya mau mengganti pisaunya, ini bukan apa ya, beda handle ya. Ini biasanya kalau digunakan itu mata pisau seperti itu, handlenya menggunakan handle yang pisau bedah. Kalau ini bukan ya, kurang pas. Kita sekalian rapihkan ya si tapisnya ini buang jangan ya. Ini ada ulatnya sepertinya nih. Nah, ulat ini bisa dilihat ya, ini ulat daun ini yang biasa merusak daun nih. Ulat-ulat seperti ini kalau di musim sering turun hujan ini akan cepat ini ya, penyebarannya sangat rawan. Nah ini satu lagi bisa dilihat. Nah ini ulat juga nih. Ulat daun. Apa saya pangkas saja ya satunya ini nih, satu lagi lah biar lebih cepat.
Ini ada goresan bekas pisau-pisau seperti ini, tidak apa-apa ya, karena ini ukuran daunnya kan masih besar. Akan kita program kecil ya, jadi nanti akan kita buang juga kok gitu. Jadi tidak apa-apa. Ada sayatan-sayatan seperti ini ya, gak usah jadi apa ya. Nanti kalau si daunnya sudah berukuran kerdil, baru kita lebih ini lagi ya dalam penyayatan, lebih hati-hati lagi. Kalau bisa semulus mungkin, jangan sampai ada goresan di bagian pelepah. Nah, ini nanti ketika agak panjang sedikit akan kita lakukan penyayatan tapis. Otomatis nanti ukuran daunnya ini akan lebih kecil ya dari daun yang sudah ada ini. Nah, seperti itu ya. Ini kebiasaan saya membentuk bonggol pada bahan bonsai kelapa yang diliarkan dulu ya. Jadi intinya kita membentuk bonggol itu dengan menggunakan teknik pruning ataupun pangkas pelepah sesering mungkin. Tidak apa-apa kita memiliki daun sementara ya, nggak rimbun ya, menyisakan paling sekitar 2 atau 3 daun. Tapi kalau kita lebih fokus ke batang ataupun ke bonggol, yang penting bonggol cepat kita hasilkan, ukurannya itu lebih panjang ya. Nanti ketika si daun ini sudah mulai bertambah lagi, kita lakukan pruning lagi agar batang ini ataupun bonggol ini cepat ukurannya lebih cepat panjang ya. Dan ini sudah lumayan terbentuk. Tinggal nanti kalau pelepah, sisa potongan pelepah ini sudah kering, kita rapikan kembali ya. Saya memangkas sekitar berapa? Sekitar 4 ya, 4 pelepah. 4 daun dihilangkan. 4 daun dihilangkan, nanti kita lihat perbedaannya untuk ukuran batangnya pasti akan lebih cepat terlihat ya. Sekali pangkas 4 itu akan lebih cepat ya. Oke saudaraku, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.